Ya. Oke, kita lanjut untuk pecahan istimewa. Jadi, pecahan istimewa ini harus dihafal. Kalau di Bimbel Eka Adelia Course ini wajib dihafal. Untuk apa? Untuk menghemat waktu. Ya, untuk menghemat waktu ketika nanti ada soal-soal yang sengaja dia dibuat ke dalam bentuk pecahan. Di bentuk pecahan rupanya dia diminta dalam bentuk persen, padahal nilainya sama gitu. Kita lihat bahwa setengah itu pecahan, kalau desimalnya 0,5, kalau persennya 50. Itu kan sudah dijelaskan tadi. Yang ini tadi dari mana? 0,5 itu Bang kok bisa jawabnya seperlima itu kok bisa jadi 0,2 Bang? Nah ini dia. Jadi kalau kita buat contohnya seperdua ini, ya desimalnya berapa? Tentu 1 kita bagi 2, iya 0, ya 2 kali berapa? 5. Habis ya? Ya, maka jawabnya 0,5. Kalau untuk persennya bagaimana Bang? Hasil daripada pecahan desimal ini dikali 100 per persen, maka dapatnya 50%. Begitu dia, ya. Iya, 50. Sorry ya. Ya, 50%. Begitu juga untuk selanjutnya, seperempat 0,25, seperlapan 0,125, seperenam belas 0,625, sepertiga. Ya, misalnya gini ya, misalnya sepertiga kalau kalian udah hafal, berarti itu berapa tadi? 0,33. 0,33. Kalau 2/3 nggak usah dihafal. Kenapa? Kalau 2/3 itu berarti, kalau 2/3 itu berarti 2 dikali sepertiga. Berapa tadi sepertiga? Ya, sepertiga itu 0,33 Bang. Ya, kali 2 berarti 0,667 gitu dia. Ya. Seperenam misalnya 0,166. 2/6 berapa? Jadi yang wajib-wajib ini berapa ya? Seperempat, sepertiga udah, tambahan seperlima, seperenam udah ya. Nah ini ada sepertujuh. Nah ini harus dihafal ya kan. Jadi kalau 3/4 berapa Bang? Kalau seperempat kalian sudah hafal, seperempat itu berapa? 0,25. 3/4 itu adalah 3 dikali seperempat. Berarti 3 kali 0,25 berarti berapa? 0,75. Ya, itu tips dan triknya. Kalau sudah hafal sepernya itu, ya kita gampang. Ya. Atau ditanya, 3/8 berapa Bang? Berarti 3 dikali seperlapan. Kalian seperlapannya sudah hafal. Atau 5/8 berapa Bang? Kalian sudah hafal seperlapan, berarti tinggal ini dikali 5. Gitu ya, untuk tips dan triknya, untuk soal itu ya. Ya, selamat untuk Dila, selamat bergabung. Loe, Puspa sudah bergabung, terima kasih sudah bergabung ini. Ya, kita ke, waduh, Om Galak sudah bergabung, Mak. Takut juga kita ini ya. Jangan dimarah-marah ya, Om Galak ya. Ya, Teresia, Sofia Atahira sudah bergabung. Oke, untuk soal berikutnya, ya karena ini sudah kalian, ya ini ada trik-trik lagi. Kalau dia 0,11 berarti 1/9, 1/11. Nah ini mau dia di soal-soal sulit, tingkatannya udah seperti ini. Tapi kalau CPNS kayaknya nggak. Kalau kedinasan kemungkinan ya, itu ya. Oke, kita lihat untuk soalnya tentunya yang berkaitan dengan ini. Oke. Jadi kalau kita mengurutkan misalnya ada 4, ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5 bilangan, kita mengurutkan dari yang terkecil ke terbesar atau terbesar ke terkecil. Supaya kita bisa tahu, ya kita harus mengurutkan secara desimal. Ya. Kenapa? Kalau secara desimal itu ya kita lebih tahu gitu ya. Makanya dengan hafalan yang sebelumnya ini dapat membantu kita. Ya, gitu. Coba Abang kasih waktu 1 menit, ada yang bisa jawab silakan di komen.
Waduh, susahnya yang mana ya Kak, kok CPNS? Jadi kalau kedinasan dengan CPNS, kalau soalnya ya, kalau TWK-nya itu lebih susah CPNS ya, karena CPNS itu kan langsung kerja. Kalau kedinasan itu lebih ke TIU-nya yang sulit. Yang kedinasan ini kan mereka bakalan jadi CPNS, tapi mereka sekolah dulu gitu, ya. Jadi kalau tingkat kesulitan ya pasti soal CPNS. Kalau tingkat kesulitan TKP sama TWK-nya. Tapi kalau TIU-nya mungkin sedikit lebih sulit untuk kedinasan karena dari SMA itu kan, itu dia. Kalau secara pengalaman ya, pengalaman siswalis kita yang udah lulus CPNS dan kedinasan ya, itu dia. Untuk pertanyaan ortosipum ya. Dua-duanya ya, waduh ya. Sulit tidaknya itu ya yang pasti usaha. Kemudian yang kedua kita tahu tips dan triknya ya. Ya si Teresia menjawab E ya. Ada yang lain ini? Ya, Dedi Arnama ya sudah bergabung, silakan ya. Teresia E. Ya. Yang lain bagaimana nih? Ya. Jadi kita buat dulu ya. Berarti ini kan setengah tadi berapa? Ayo, setengah tadi sudah kita lihat di sini kalau kita hafal bahwa setengah itu tadi adalah 0,5. Ya kan? Nah, ini 0,5. Berarti kita buat lah. Berarti ini 0,5. Urutannya ya. Selanjutnya ini tetaplah orang dia desimal kok. Ngapain kita pening-pening ya kan? 0,65. Selanjutnya 1/7 ini berapa? Waduh bang, yang ada 1/7 ini bang. Ya kan? Yang ada ini bang 1/7. Kok 1/7 ya? Nggak usah detail-detail kali. Yang pasti ini berarti 1 koma. Gitu ya. Yang pasti ini 1 koma. 1 koma berapa biarkan. Nggak usah kita pikirkan. 1/8 udah hafal tadi ya. 0,125. Ya, 0,125 ya. Berarti ini 1/8 0,125. Selanjutnya 37,5% ya. Ini tinggal dibagi 100 saja. Berarti 0,375. Ya kan? 0,375. Oke. Jadi berdasarkan urutan dari terkecil yang terbesar. Kalau kita lihat yang paling kecil dari sini, ini tadi 0,5, 0,65, 1 ini 0,125. Tentu yang paling kecil adalah yang pertama ini. Ya. Kemudian yang kedua adalah 0,375 ya. Ini ya. Ini 2. Selanjutnya habis 0,375 di sini ada 0,65, ada 0,5. Berarti 0,5 ya, ini 3. Ya. Kemudian 0,65, ini yang keempat. Selanjutnya yang ini nggak usah kita hitung tadi kan, karena lain sendiri dia. 1, sekian. Kalau 1/7 kita buat tadi yang sebelumnya di sini adalah 0,1428, berarti ini 1,14. Iya. Ini yang kelima. Berarti berdasarkan urutan, berarti 1/8, yang mana ini? Ya. Berarti 1/8. Oke, ini ada 2 ya. Ini berarti ini langsung kita silang aja. Ini nggak jawabannya ini. Ini nggak jawabannya ini. Oke, habis 1/8 berapa? 37,5. Oke, berarti ini nggak jawabnya. Ya, si Teresia tadi selip mungkin. Oke, tinggal yang ini. Ini setengah. Yang ketiga, setengah ya. Sementara ini 0,65. Berarti secara ini dapat jawabnya ya. Ini nomor 5 jawabnya adalah ayam. Bisa ya? Itu ya. Jadi kalau sudah hafal, enak dia ya. Waduh, asli vektor CPNS 2006 tidak akan ada. Waduh, ini kalau pengalaman-pengalaman kita dari 2019 dari dulu juga
CPNS itu nggak pasti. Ya, tetapi selalu ada kan. Bahkan di 2025 kemarin itu yang paling banyak ya. Yang sedikit itu 2024-2023 itu yang buka kementerian. Kalau yang di daerah kemarin itu P3K. Itu sudah diajukan ya. Masalah ada dan tidak ada ya pasti ada, cuman tinggal jumlahnya saja ya. Tinggal jumlahnya saja. Ya. Itu ya. Waduh, negara nggak ada anggaran. Waduh, biarkanlah mereka yang berpikir. Yang penting kita, kalau kita tunggu nanti pas pengumuman rupanya baru belajar ya, kalahlah kita dengan yang ini. Yang penting kita positive thinking aja, persiapkan ya. Persiapkan begitu sudah buka ya, tinggal kita apa namanya? Latihan tryout ya. Ya, kita positive thinking ya sebagai apa ya, sebagai seorang calon ASN ya. Kebetulan saya juga lulus tahun 2010 masa Pak SBY. Saya dari jalur umum ya, jalur ujian teknik industri. S1 saya dari STT Telkom Bandung teknik industri. Saya lulus 2010. Waktu itu nama jabatannya penguji mutu barang teknik industri. S2 saya magister komputer, sekarang lagi penyusunan disertasi S3 saya ya di Unpri ya. Dan saya di Dinas Kominfo saat ini ya. Ya, artinya dari tahun 2019 kita buka bimbel, kita sudah melihat bagaimana perkembangan soal dan masalah buka tidaknya CPNS ya. Tetapi kalau tidak salah kemarin ada 160.000 yang akan pensiun ya di 2026, tentunya itu akan dipersiapkan ya. Dan kita tidak bisa memungkiri bahwa untuk perekrutan CPNS sekarang tingkat kemurniannya udah sangat tinggi ya. Kalau dia di daerah ada SKD dan SKB, kalau di kementerian mungkin ada psikotes, ada jasmani juga. Tapi kalau dia pemerintah daerah, ya SKD dan SKB seperti tahun lalu kemarin kita ada 12 orang yang lulus ya, yang untuk di Labuan Batu Utara, ada di Labuan Batu, di Labusel, kemudian ada di Pemko Medan juga ya. Oke, kita berdoa saja supaya cepat ya, biasanya di bulan Juni, di bulan Mei akhir itu sudah ya. Ya, ortoposium, udah lanjut aja, mau belajar nggak? Lanjut. Oke, untuk soal berikutnya, ya coba dikasih waktu 1 menit. Jika X sama dengan 16,67% dan Y sama dengan 2/12, maka ya ini perbandingan nilai X dan Y. Ya silakan 1 menit. Ada? Yuk, silakan. Waduh, jangan pakai antara lah. Masa kita udah pakai antara lagi, antara aku dan dia gitu, antara A dan E. Ortoposium yang konsisten lah. Jangan ada antara A dan E. Iya, ya kan? Ya, belum ada yang bisa menjawab ini. Waduh, waktu cuma 1 menit. Jadi standar kita ngerjakan soal CPNS itu 1 menit. Karena kalian bayangkan 110 soal ya. 110 soal 100 menit. Kalau dulu 100 soal 90 ya kan. Jadi
TKP kita harus ngejar membaca ya kan, TWK kita harus apa ya, TWK juga kita harus antara hafalan dengan penalaran ya. TIU itu udah pasti. TIU ya 120 lah ya minimal, TWK 120, TKP 200. Ya, si Sabani A katanya. Ya, si Teresia A, Ortosipus sudah konsisten C. Ya, nggak pakai antara. Oke. Jadi kan secara 16,67%, jadi gampangnya ini kita tinggal persen itu kan per 100. Enaknya itu kalau pembagian 10, 100, 1000, 10.000, kita tinggal menggeser saja gitu. Kalau dia pembagiannya seperti ini. Ketika dia dibagi 10, dia akan menjadi 1,6. Digeser dia segini. Dibagi 10 ya. Ketika dibagi 100, digeser lagi, dibagi 10 lagi. Berarti ini berapa? 0,16. Ya, 1667. Itu. Sementara ini 2 per 12. Ya. Kita bisa kecilkan dibagi 2. Ini menjadi 1/6. Ya. 1/6 ada nggak tadi ya? 1/6 kalau kita hafal, waduh ada ya, 0,166, ya kan? Sama dengan 0,1667, itu pasti sama itu. Jadi sama ya kan? Coba kita lihat di, nah kan ini kan 16,67% kan? Sementara ini 1/6. Sorry ya. 1/6 atau 2 per ini tadi ya, 1/6 dengan ini sama ya, berarti jawabnya C ya. Waduh, itu ya. Jadi kalau kita misalnya yang X ini misalnya kita buat misalnya 10,3%, itu berapa sih gitu. Iya, tinggal kita geser ini komanya di sini. Kalau dia 100, berarti dibagi 2 hilang. Berarti 1 geser kemari, 1 geser kemari. Berarti 0,103. Gitu dia. Ya. Bisa ya? Oke? Waduh ya. C ya. Lanjut. Ya, ini intinya gampang ya. Betul. Ya harus digampangkan dulu biar bisa ngerjakan. Kalau udah dari awal sulit ya payah kita. Oke, untuk soal berikutnya. Ya, bagaimana ini? Ini abang kasih tahu triknya. Kalian tidak perlu harus menyelesaikan 1/13 tambah 1/14 berapa hasilnya. 1/15 tambah 1/16 berapa hasilnya. Didesimalkan baru tahu. Aduh. Kalau kayak gitu dipastikan 3 menit nggak siap. Ini gampang sekali triknya. Waduh, si Blaise, iya. Langsung dia ya kan, berarti dia udah tahu triknya ini. Wah, ortoposium B. Ya, X kecil Y. Ya, Toba Dream, ya, selamat bergabung. Bagaimana dengan yang lain? Ya, Kordo, selamat bergabung ini. Philip juga selamat. Ya. Ya, si Teresia juga A ya. Ya. Jadi gini, dalam menyelesaikan soal hitung cepat TIU, tidak semua harus kita selesaikan secara matematis. Kita juga pakai logika. Tapi logika yang masuk akal. Misalnya, ketika saya tanya, misalnya, ini kan atasnya ini kan satu-satu semua ini ya. Nah, itu enaknya. Kalau dia tadi di atasnya ini berbeda, lain cerita ya. Seandainya saya tanya, setengah dengan 1/3, besaran mana? Tentu lebih besar
setengah. Jadi, ketika di atas sama, atasnya sama, bawahnya penyebutnya itu lebih kecil, berarti nilainya lebih besar. Kalau kita lihat, setengah itu tadi, kalau berdasarkan ini kita adalah 0,5. Sementara sepertiga adalah 0,3. Gitu ya. Kalau kita lihat, berarti ini 0,5. Ini 0,3. Oke. Satu lagi. Sepertiga dengan seperempat, besaran mana? Kan dengan teori konsep yang tadi, kalau ininya atasnya sama, ya nggak harus satu. Misalnya ini dua, itu kan sama kan? Kita lihat bawahnya aja. Ketika dia lebih kecil, berarti dia lebih besar. Kalau tadi sepertiga itu 0,3, berarti seperempat ini tadi, karena kebetulan abang sudah hafal, ini 0,25. Ini kita pakaikanlah ilmunya kemari. Sepertiga, dari seper-13, seper-14, seper-15, seper-16, yang paling besar itu nilainya yang mana? Tentu yang paling besar nilainya adalah ini. Berapapun nilainya. Tentu yang kedua, ini. Yang ketiga nilainya yang besar ini, yang keempat ini. Ya, karena kebetulan tambah kan. Kalau tadi ini kurang, lain cerita. Ya kan, kalau ini kurang tadi lain cerita kita ini. Tapi karena tambah, makanya ini dia lebih besar pertama, ini lebih besar kedua. Dijumlahkan, tentu ini lebih besar. Ini nomor 3, ini nomor 4. Iya, ketika dijumlahkan, pasti lebih besar yang itu. Ini lebih kecil. Maka jawabnya, kita tidak perlu menyelesaikan 13 kali 14, Bang. Terus itu 14 kali ini kali kemari. Pasti hasilnya sama. Gitu ya kira-kira triknya ya. Bisa ya? Udah itu ya. Udah Bang jelaskan ortosipum. Bisa ya? Oke. Aris Munandar selamat bergabung. Teti Ops selamat bergabung ya. Bimbel kita ini adalah ada yang bimbel offline ya. Bimbel offline. Ada juga bimbel online ya untuk di luar kota. Untuk bio kita bisa dilihat di TikTok, IG dan Facebook. Oke, kita lanjut untuk soal berikutnya. Tidak ada pertanyaan yang ini ya. Ini tadi dikerjakan secara logika, kita tidak perlu menyelesaikan ya. Oke, ini agak sedikit gabungan hafalan yang tadi. Kalau soal ini coba abang kasih waktu 1,5 menit ya. 1,5 menit, silakan dikerjakan dulu ini. Dia diminta dalam bentuk desimal ya. Ya, betul. Yang di bawahnya, kalau dia angka di bawahnya, angka di atasnya sama gitu ya. Misalnya 1, 1, 2, 2. Tapi kalau di bawahnya, di penyebutnya itu, angkanya lebih besar, hasilnya lebih kecil. Gitu dia ya. Makanya tadi kan udah abang contohkan. Oke, kita balik kembali ya, mungkin ya. Ini tadi kan, misalnya setengah dengan sepertiga. Kalau kita pikir-pikir, besaran angka 3 kan? Tapi kalau dia semakin besar di bawahnya, nilainya akan semakin kecil. Kita buktikan, setengah, atasnya ini sama ya. Ini 0,5, ini 0,3. Berarti lebih besar yang bawahnya kecil. Selanjutnya, sepertiga dengan seperempat. Sepertiga tadi 0,3, seperempat 0,25. Padahal ini empatnya lebih besar, tapi posisinya di bawah. Atasnya sama. Gitu ya. Bisa ya? Oke.